Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau bawa pujian kami Tuhan. Kami mau bawa sembah kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Raja
Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagunkan dan dipuji.
dahsyat Tuhan. Dan setiap kami yang hadir di tempat ini saat ini Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan. Tuhan Yesus yang beri jalan keluar untuk setiap masalah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, sukacita-Mu, dan kemenangan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Haleluya.
mau bangkit berdiri, mari kita bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Takkan mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. mari bertepuk tangan buat Tuhan ya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan kita tepuk tangan buat Tuhan. bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dan siapa di sini yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangannya, Bapak Ibu? Ya. Siapa di sini yang percaya saat kita punya Tuhan yang besar, segala apa yang kita hadapi saat ini, kita sudah menang. Boleh angkat tangan? Haleluya. Mari katakan lagu ini dengan segenap hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanmu. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima
lagu ini dengan iman gitu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, ya Tuhan, Kau yang berjanji Setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi mari jemaat katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. sekali lagi mari katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar. Yes, itu Tuhan kami,
kuasa yang kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. ku terima sekarang, Ku terima sekarang kemenangan darimu. kami terima sekarang kemenangan-Mu Tuhan. Ku terima sekarang Come on. kemenangan darimu. Haleluya, sorakan kemenangannya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan kami, Engkau dahsyat Tuhan kami, Engkau dahsyat Tuhan kami, Engkau dahsyat Tuhan kami. Yesus, haleluya, haleluya. Oh ralama shendehena ralama shendehena. Haleluya, mari ambil waktu saudara, agungkan dia saudara. Agungkan dia. Haleluya. Naikkan rasa bangga kita kepadanya saudara. Tuhan, kami bangga Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Jesus. Oh. Haleluya. Come on. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Oh. Jesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Say Hosanna. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami dengan sehat, dengan kuat, dengan penuh anugerah
bisa ada di tempat ini Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sebentar kami mau terima kebenaran firman-Mu. Tuhan, berilah kami tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, hingga benih firman-Mu bisa tertanam dan berbuah hingga 100 kali ganda. Dan tolong hamba-Mu bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Engkau inginkan, dan biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang menutup bungkus setiap kami di tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Silakan duduk, Bapak kasih Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda sekalian hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman. Ya, subtema kita di bulan Agustus adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, saudara. Dan hari ini saya mau ajak kita melihat dari firman Tuhan, di mana firman Tuhan menuliskan ada satu penglihatan yang bagus sekali, saudara, yang didapatkan oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yehezkiel. Mari saya akan ajak kita buka Alkitab kita di Yehezkiel pasal yang ke-37. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yehezkiel pasal 37 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2, Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat 3, lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 8, sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang amat besar. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, ayat-ayat yang baru saja kita baca, ini adalah penglihatan yang didapatkan oleh Nabi Yehezkiel. Jadi suatu ketika dia dikuasai oleh Roh, dia mendapat berbagai penglihatan. Dan di antara penglihatan yang dia dapat itu, ini yang dia lihat. Tuhan berbicara kepadanya melalui penglihatan ini. Dia dibawa ke satu lembah. Di lembah itu penuh dengan tulang-tulang yang berserakan, yang tercerai-berai di sana, saudara, di lembah itu. Dan Tuhan berbicara kepadanya melalui penglihatan ini. Penglihatan ini, saudara, merupakan gambaran yang bagus sekali tentang dampak dari perceraian,
dan dampak dari persatuan dalam hidup anak-anak Tuhan, saudara. Dan dari penglihatan ini saya mau ajak kita belajar bersama, ada beberapa pelajaran rohani yang bisa kita dapatkan. Yang pertama kita lihat di Yeskiel 37, kita kembali ke sana ayat 1 dan ayat yang kedua. Yeskiel 37 ayat 1 dan ayat 2. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hal pertama yang kita bisa pelajari dari penglihatan Nabi Yeskiel ini adalah, penglihatan ini menunjukkan kepada kita bagaimana secara rohani yang terjadi ketika umat Tuhan. Jadi kalau Anda baca setelah ayat yang ke-10, sebetulnya penglihatan ini berbicara tentang bangsa Israel. Dan hari ini Anda dan saya adalah juga termasuk umat pilihan orang Israel secara rohani. Jadi penglihatan ini juga berbicara tentang kita hari ini, saudara. Di mana ini keadaan di mana secara rohani umat Tuhan ada dalam keadaan yang tercerai-berai, saudara. Tercerai-berai, bertaburan di lembah itu, berserakan, saudara. Ya, kondisinya seperti tulang yang bertaburan, berserakan, yang sangat kering di tengah-tengah suatu lembah. Saudara, tulang-tulang kering ini sebetulnya berbicara tentang kematian. Dan di tengah-tengah lembah itu berbicara tentang keadaan atau posisi yang paling rendah. Di lembah dan dilihatnya ada di paling bawah, titik terendah, saudara. Di paling bawah ada kematian, ada di posisi yang paling rendah. Jadi sudah tercerai-berai, mati kering, ada dalam keadaan paling rendah. Ini kondisi yang sangat mengenaskan, saudara. Dan kalau ini bicara tentang hal rohani, maka kondisi ini adalah kondisi rohani yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Di mana umat Tuhan mati kering dalam kondisi tercerai-berai antara satu dengan yang lain. Jadi hal pertama yang kita bisa belajar adalah ini. Keadaan umat Tuhan yang tercerai-berai itu akan mendatangkan kematian, saudara, dalam hidup umat Tuhan itu. Sekali lagi, keadaan umat Tuhan yang tidak bersatu, tercerai-berai, itu akan mendatangkan kematian dalam hidup umat Tuhan, dalam hidup tubuh Kristus, saudara. Ketika anak-anak Tuhan tercerai-berai, tidak mau bersatu karena berbagai hal, mungkin karena gengsi, mungkin karena ada amarah yang disimpan, mungkin karena kecewa, ya, tidak memuaskan pelayanannya, mungkin karena kepahitan, karena omongan saudaranya, ya mungkin juga karena egois, tidak maunya kepentinganku sendiri, mungkin juga karena malas, saudara, ya malas, mager, malas gerak, saudara, dan atau dosa-dosa yang ada di dalam hidup anak Tuhan atau umat Tuhan, maka hal-hal seperti ini akan mendatangkan kematian bagi tubuh Kristus. Dan tidak heran jika hal seperti ini dipelihara, tidak akan ada kehidupan, saudara, di dalam tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus akan menjadi seperti yang dikatakan, sangat kering. Ya, ini bicara tentang keadaan yang mengerikan. Tidak ada sukacita antara yang satu dengan yang lain. Kasih menjadi hambar, tidak ada semangat untuk bersatu, saudara. Dan tidak bisa memberi dampak atau menjadi berkat bagi orang-orang lain, saudara. Ya, ini keadaan yang bahaya. Kalau anak-anak Tuhan ada dalam keadaan yang tercerai-berai, karena itu akan membawa kematian, saudara. Bahkan nyatanya dalam ketidaksatuan anak-anak Tuhan, hal-hal yang awalnya baik pun cepat atau lambat akan menuju kepada kematian, saudara. Misalnya hubungan antar anak Tuhan yang awalnya baik, akrab, hangat, kemudian ada suatu hal, saudara, yang mulai menimbulkan ada keretakan, ada perpecahan, saudara. Maka hubungan yang awalnya hangat, yang awalnya manis, awalnya penuh dengan sukacita, bisa berubah. Lama-lama hubungan yang hangat itu berubah menjadi saling membunuh. Dan hubungan yang ada, yang tadinya hangat, menjadi dingin, menjadi penuh curiga, menjadi saling menjelekkan, saling melukai. Dan relasi dalam hubungan, dalam tubuh Tuhan yang baik itu akan menjadi relasi yang dingin, yang kering, saudara, yang hambar. Dan lama-lama cepat atau lambat
kematian akan muncul dalam relasi tubuh Kristus. Jadi yang namanya keretakan, yang namanya perpecahan, saudara, ketidaksatuan itu di mana-mana selalu membawa kematian, saudara. Di tengah keluarga pun demikian. Saudara, kalau ada orang yang menikah, saya percaya tidak ada orang menikah bertujuan bercerai, betul tidak, saudara? Orang menikah itu pasti tujuannya supaya lebih bahagia. Ya, bahkan kalau Anda datang ke pernikahan orang-orang Chinese, ada tulisannya itu, kalau saya nggak salah bacanya si, saudara. Itu artinya double happiness. Karena yang satu bahagia dijadikan satu. Double happiness. Pernikahannya dibuat semeriah mungkin, penuh dengan sukacita. Tapi ketika suami istri mulai ada keretakan, mulai ada perpecahan, double happiness ini bisa berubah jadi unhappiness, saudara. Ya, akhirnya kalau kita nonton di infotainment pun, saudara, bagaimana banyak orang yang menikahnya begitu indah, begitu luar biasa, tapi nggak lama kok berpisah, saudara. Nah, itulah bahayanya yang namanya tercerai-berai, yang namanya keretakan. Karena keretakan itu selalu membawa akan kematian. Saudara, bulan lalu saya selesai membaca satu buku. Buku ini judulnya adalah Panggilan Istimewa. Ini terjemahan dari buku luar negeri yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Rick Joyner, saudara. Rick Joyner ini adalah seorang yang kalau saya baca ya, itu kurang lebih kayak Nabi Yeskiel. Dia sering mendapatkan penglihatan-penglihatan yang daripada Tuhan, dan di dalam buku itu berisi penglihatan-penglihatan tentang keadaan rohani umat Tuhan dari masa itu sampai juga ke masa hari ini, saudara. Dan menariknya adalah apa yang didapat oleh Rick Joyner ini ada kemiripan dengan apa yang didapatkan oleh Nabi Yeskiel, yaitu berbicara tentang pasukan. Kalau Anda baca tadi Yeskiel di 37 ayat 10 berbicara tentang bangkitnya satu tentara yang begitu besar. Terjemahan lain mengatakan extremely great, saudara, begitu besar. Nah, dia juga mendapat penglihatan tentang pasukan-pasukan Allah, saudara. Jadi begini, saudara, di dalam satu penglihatan yang Bapak Rick Joyner dapatkan, dia dibawa Tuhan untuk ada di puncak gunung. Kalau Yeskiel tadi di bawah lembah, dia di puncak gunung. Dan di atas puncak gunung, dia melihat ada dataran yang sangat luas di bawahnya, saudara. Dan di dataran itu dia lihat ada 3 jenis pasukan sedang berbaris di sana dan berjalan menuju peperangan. Jadi pasukan enggak nganggur, saudara. Pasukan berbaris berjalan menuju peperangan. Kemudian dia tiba-tiba kayak di zoom gitu, dan dia lihat di pasukan yang pertama. Pasukan pertama ini terdiri dari 12 divisi, saudara. Mereka ada di barisan paling depan. Mereka memakai baju sirah yang lengkap, atas bawah, warnanya perak, saudara, berkilauan. Mereka memakai perisai berwarna emas dan senjata-senjata berwarna perak dan emas yang juga sangat berkilauan karena digosok begitu rupa. Mereka membawa panji-panji yang tingginya sekitar 10 meter tingginya. Wajah mereka begitu dahsyat. Mereka adalah pasukan yang sangat disiplin. Menariknya, di pasukan yang pertama ini, dari perwira yang paling tinggi sampai prajurit yang paling rendah, semuanya berbaris, berjalan bersama-sama dan berteman dengan akrab. Sehingga mereka adalah pasukan yang tampak seperti keluarga besar, begitu bersatu, begitu indah. Tidak ada ambisi, tidak ada kesombongan pribadi dalam pasukan pertama ini. Mereka begitu harmonis, berbaris dengan langkah yang sempurna. Dan ketika pasukan ini melewati suatu daerah yang kering dan berdebu, maka daerah itu seketika berubah menjadi hijau tua, dengan rumput yang subur berwarna hijau tua, dengan pohon-pohon yang menaungi dan mengeluarkan buah yang banyak. Juga ketika mereka lewat, ada sungai yang jernih mengalir di dataran yang mereka lewati. Dan ini adalah pasukan yang memulihkan keadaan dunia, keadaan bumi. Kemudian Bapak Rick Joyner ini dibawa melihat pasukan berikutnya, pasukan yang kedua. Di belakangnya ada pasukan yang terdiri, kalau pertama tadi 12 divisi, pasukan kedua terdiri dari ratusan divisi. Jumlah mereka lebih banyak dari pasukan pertama. Pasukan kedua ini tidak sedahsyat pasukan pertama. Mereka memakai seragam,
dan barisan, saudara, tetapi banyak dari mereka yang tidak memakai baju zirah yang lengkap. Banyak yang tidak bersenjata. Baju zirah dan senjata yang mereka pakai pun tidak semengkilap pasukan pertama tadi. Di dalam pasukan kedua ini ada yang namanya iri hati, ada yang namanya ambisi pribadi yang mengacaukan pikiran dan konsentrasi mereka, sehingga mereka tidak seharmonis pasukan pertama. Tetapi mereka tetap merupakan pasukan yang tangguh karena tekad dan tujuan mereka sangat tinggi. Ketika mereka melewati dataran yang kering dan berdebu, maka dataran itu muncul banyak jembatan dan bangunan. Tanah yang mereka lewati masih menumbuhkan rumput, tetapi tidak sehijau sebelumnya. Buah-buah di pohon pun banyak berkurang. Dan ketika mereka lewat, sungai-sungai yang tadinya jernih masih mengalir, tapi airnya menjadi keruh, saudara. Ini pasukan yang kedua. Kemudian didibak melihat pasukan yang ketiga. Di belakang pasukan yang kedua ada pasukan ketiga yang jaraknya sangatlah jauh dari pasukan pertama maupun yang kedua. Pasukan ini berjumlah sangatlah banyak, bahkan lebih dari jumlah pasukan pertama dan kedua yang disatukan. Jumlahnya sangat banyak. Pasukan ini berjalan kian kemari dengan pergerakan yang tidak menentu, sehingga akhirnya mereka semakin ketinggalan dari pasukan yang di depannya. Mereka memakai seragam compang-camping, berwarna abu-abu pudar dan lusuh. Di dalam pasukan ini hampir semuanya berdarah dan terluka karena perkelahian yang terus terjadi di dalam pasukan itu sendiri. Mereka saling melukai antara satu dengan yang lain. Ketika mereka lewat dataran yang kering dan berdebu, maka tanaman di sana menjadi mati. Pohon-pohon di sana menjadi hilang. Aliran sungai tidak hanya keruh tetapi terpolusi. Jembatan-jembatan menjadi putus, gedung-gedung menjadi roboh. Pasukan ini merusak segala kebaikan yang sudah dibuat oleh pasukan terdahulunya, saudara. Ya, bicara tentang pasukan juga, saudara. Dan yang menarik ketika saya baca buku itu, Rick Joyner kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa tidak menyingkirkan pasukan yang ketiga? Pasukan kedua bagus, pasukan kedua oke, pasukan ketiga menyedihkan. Singkirkan saja Tuhan, mereka ini tidak berguna, justru malah menjadi beban. Ketika Rick Joyner berkata seperti itu, Tuhan berkata kepadanya bahwa saat ini tidak mungkin dia menyingkirkan pasukan yang ketiga. Karena saat ini hampir semua pasukannya berada di kondisi atau keadaan seperti pasukan yang ketiga tadi. Dalam kondisi tidak baik, tidak tentu arah, dan saling melukai satu dengan yang lainnya, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau kita kembali kepada penglihatan Nabi Yeskiel, yang ingin Tuhan bangkitkan dari umatnya adalah pasukan yang kuat dan bersatu. Ya, Yeskiel 3, 7 ayat 10. Pasukan yang kuat bersatu. Mungkin kalau kita hubungkan dengan penglihatan dari Bapak Rick Joyner tadi, ini adalah pasukan yang pertama, atau paling tidak pasukan yang kedua, saudara. Nah, kalau umat Tuhan ada dalam kondisi pasukan yang ketiga, saya percaya ini bukan kondisi yang Tuhan Yesus inginkan, saudara. Karena dalam perumpamaan atau dalam penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yeskiel, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menekankan pada kerinduannya untuk menghidupkan kembali tulang-tulang yang tercerai-berai tadi. Untuk bangkit menjadi tentara yang kuat dan bersatu, saudara. Jadi tentulah bahwa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anaknya adalah persatuan yang indah. Satu tubuh Kristus, saudara. Dan saya berdoa kiranya ini juga menjadi kerinduan yang sama dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menjalani kehidupan yang dibangkitkan dan bersatu sebagai tentara Kristus seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Karena itu hal pertama yang perlu kita waspadai adalah waspadalah dengan perpecahan, dengan keretakan-keretakan yang terjadi dalam tubuh Kristus. Karena perpecahan dapat membuat pasukan Kristus menjadi ada dalam keadaan tercerai-berai dan akan mendatangkan kekeringan atau kematian di dalam tubuh Kristus itu. Itu hal pertama yang kita bisa belajar dari penglihatan Nabi Yeskiel tadi. Lalu yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari
penglihatan tadi, yaitu begini. Ketika kita tahu bahwa keadaan tercerai-berai itu tidak baik, membawa kematian, lalu bagaimana cara menghindari keadaan tercerai-berai dalam umat Tuhan dan mulai membangun persatuan? Lalu gimana caranya? Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak hanya sekedar ingin anaknya itu bersatu, umatnya bersatu, tapi lebih daripada itu, dia juga kasih tahu caranya. Dari penglihatan ini, dia kasih tahu cara yang efektif supaya anak-anak Tuhan itu bisa bersatu, saudara. Bagaimana caranya? Mari saya ajak kita kembali ke Yesaya pasal 37 ayat yang keempat. Kita baca ayat yang keempat, Yesaya 37 ayat yang keempat. Oke, Yesaya 37 ayat keempat. Belum bisa kah? Oke, saya baca aja buat kita semua, saudara. Nah, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Gimana caranya supaya anak-anak Tuhan tidak tercerai-berai dan mulai membangun persatuan? Caranya adalah dengan mendengarkan firman dan kemudian menuruti firman, saudara. Mendengarkan firman Tuhan dan kemudian menurutinya. Jika anak-anak Tuhan hidup mendengarkan firman untuk kemudian dituruti, dilakukan, maka persatuan akan muncul. Dan ketika sudah muncul akan terus terpelihara. Saudara, kalau kita perhatikan di penglihatan Nabi Yeskiel tadi, kita bisa lihat bahwa Yeskiel mendengarkan firman, mentaatinya untuk menyampaikan firman kepada tulang-tulang kering tadi. Dan sekali lagi diulang, ketika tulang-tulang tadi mendengarkan firman dan mentaatinya, maka tulang kering itu dipulihkan. Jadi ini ada 2 kali kejadian yang diulang. Yeskiel dengar firman, melakukan, tulang kering dengar firman, melakukan. Dan setelah itu baru terjadi pemulihan, saudara. Jadi saudara, ini penekanannya di sini. 2 kali terjadi mendengar firman, mentaati, diikuti pemulihan. Hal yang sama pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau kita hidup jadi anak Tuhan, dengar firman, kita taat, kita nurut, yang ikuti itu pasti pemulihan, saudara. Karena ini penekanannya di sini. Jadi penting sekali, saudara, untuk Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan mendengarkan firman dan mentaatinya, mengisi hidup kita dengan firman dan mentaatinya. Karena ini adalah kunci dari terjadinya persatuan yang teguh dalam kehidupan tubuh Kristus. Saudara kasih Tuhan, minggu kemarin sempat dibahas, sempat disinggung tentang satu politik yang namanya Divide et Impera. Kita semua mungkin tahu ya, saudara, ini adalah politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda ketika menjajah Indonesia. Nah, secara harfiah, Divide et Impera itu dapat diartikan sebagai pecah dan berkuasa. Dan ternyata ini strategi yang Belanda tiru, bukan Belanda buat, saudara. Ini Belanda tiru. Strategi ini dipopulerkan oleh kaisar yang namanya Julius Caesar, saudara, dalam upayanya membangun kekaisaran Romawi. Ini dia yang buat, saudara, Julius Caesar. Caranya adalah dengan menimbulkan perpecahan di suatu wilayah, sehingga wilayah itu akan mudah untuk dikuasai. Dalam konteks lain, Divide et Impera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi kelompok yang lebih besar dan kuat. Seiring waktu, Divide et Impera ini kemudian dikenal sebagai politik pecah belah atau politik adu domba. Dan cara ini ternyata efektif dipakai Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia, tidak hanya sebelum proklamasi, tetapi juga setelah proklamasi, saudara. Jadi sebelum berhasil, pasca proklamasi pun masih sempat dipakai dan juga berhasil. Nah, yang menarik, saudara, bahwa ternyata politik adu domba yang dipakai Belanda atau Divide et Impera itu ada urutan kerjanya. Itu ada strateginya, saudara. Ada langkah-langkah yang dilakukan Belanda, dan ternyata kalau kita mau tarik ini ke dalam dunia rohani, ke dalam hal rohani, ini juga menggambarkan cara kerja si iblis untuk memecah belah anak-anak Tuhan, termasuk Anda dan saya, saudara. Apa saja strateginya? Yang pertama, langkah pertama yang mereka buat adalah make friends and create common enemy, saudara. Artinya membuat teman dan membuat musuh, bersama. Pada langkah ini Belanda akan berusaha menjadi teman dan menciptakan musuh bersama. Apabila sudah berteman, maka negosiasi dan diplomasi akan berjalan dengan lebih mudah.
Sementara musuh bersama atau common enemy yang dimaksud adalah pihak lain yang menjadi saingan bisnis VOC. Ya, jadi berteman dengan yang satu untuk memusuhi yang lain, saudara. Tahukah saudara bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh setan, oleh kuasa kegelapan, oleh si jahat, yaitu dengan menjadikan anak Tuhan menjadi musuh anak Tuhan yang lain. Padahal seharusnya jadi musuh ini kan Belanda kalau kita lihat konteks perang, saudara. Tapi enggak, justru Belanda jadi teman yang dimusuhi saudaranya. Nah, ini cara kerja setan. Setan mendatangi seorang anak Tuhan, dijadikan teman untuk memusuhi teman yang lain. Padahal seharusnya mereka bersama memusuhi setan. Tapi yang terjadi enggak gitu. Setan berteman dengan yang satu untuk memusuhi yang lain, saudara. Ya, jadi akhirnya iblis malah dianggap jadi teman, dan sesama anak Tuhan yang seharusnya berdamai dan melawan iblis malah dianggap jadi musuh yang harus dikalahkan. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah manajemen isu, saudara. Pola ini dilakukan dengan menebar selentingan kabar, desas-desus, baik di lingkungan politik maupun sosial. Ya, bentuk lain dari manajemen isu adalah propaganda. Hal ini juga sering dilakukan si jahat, si setan dalam tubuh Kristus, yaitu dengan membuat anak-anak Tuhan saling menyebarkan gosip, fitnah, kejelekan, ejekan terhadap anak Tuhan yang lain, saudara. Ya, sehingga benih-benih perpecahan dan kebencian bisa menular dengan lebih cepat dalam tubuh Kristus. Itu strategi Divide et Impera, saudara, yang setan lakukan dalam hidup anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan bukannya memuji Tuhan tapi jelekin saudaranya, memfitnah saudaranya, saudara. Ya, menebarkan kebencian, ejekan, saudara. Benih-benih perpecahan. Itu yang kedua. Langkah ketiga, bermain di dua sisi. Belanda biasanya akan berpihak pada dua kubu yang saling bertentangan juga, seolah berada di posisi netral. Hal ini juga dilakukan oleh kuasa kegelapan, saudara. Misalnya, ada dua anak Tuhan nih lagi ada bentik berseteru. Dia akan datangi anak Tuhan si A berkata, kamu yang benar, jangan mau ngalah, dia yang salah. Gengsi dong, masa kamu ngaku kalah? Mau gengsi dong, masa kamu buat perdamaian dulu? Jangan, kamu yang hebat, jangan mau ngalah dengan yang itu. Dia panas, iya aku gak mau ngalah, pokoknya sampai kapanpun aku gak akan ampuni, aku gak akan kalah. Bagus, kata si iblis. Si iblis datang yang kedua, ke B, berkata, kamu jangan mau ngalah sama yang itu. Emang dia siapa? Kamu lebih hebat, kamu lebih keren, jangan mau ngalah sama yang itu. Gengsi, ya, jangan mau ngalah, jangan mau diampuni, enak aja kayak gitu diampuni. Si B panas hati berkata, iya aku gak akan pernah ampuni, sampai kapanpun, sampai mati pun aku gak akan ampuni orang itu. Saudara, itu strategi setan loh, saudara. Dia datangi keduanya, seakan setan gak tahu apa-apa, bukan urusan saya. Dia datangi A, dia datangi B, dihasut bersama supaya berantem. Itu yang dilakukan, saudara. Bermain di dua sisi setan, saudara. Yang keempat, strateginya apa? Merekrut pemimpin lokal. Belanda biasanya akan merekrut pemimpin lokal sebagai bagian dari rantai manajemen terbawah. Trik ini dilakukan dengan memberi pengakuan mengatasnamakan kerajaan Belanda terhadap entitas politik di daerah. Tahukah saudara? Hal yang sama juga dilakukan oleh sejahat. Perhatikan deh, saudara. Jika ada kelompok anak Tuhan yang di dalamnya ada unsur tidak senang dengan anak Tuhan yang lain, ada unsur kecewa dengan anak Tuhan yang lain, ada unsur menjelekkan, ada unsur pemberontakan, ada unsur merendahkan, saudara, anak Tuhan yang lain. Perhatikan bahwa di kelompok itu hampir pasti, kalau tidak selalu, ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya di kelompok itu, saudara. Pemimpinnya biasanya adalah orang-orang yang dihormati oleh kelompoknya, didengarkan suaranya, tapi punya kekecewaan di hati. Nantinya si pemimpin ini akan dibawa untuk menabur kekecewaan, menabur amarah, mengatakan hal negatif disertai dengan alasan-alasan menguatkan untuk membawa kelompoknya menjauh dari hal-hal yang membawa persatuan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus, saudara. Intinya ini orang jadi kompor supaya tidak bersatu, tetap terpecah belah, saudara. Itu strategi setan. Hati-hati, saudara. Jangan mau jadi seperti ini ya, saudara. Nah, ada satu contoh yang menarik, saudara, yang Alkitab tulis tentang seperti ini. Pemimpin yang diangkat
untuk memecah belah. Saya ajak kita baca 2 ayat. Bilangan 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bilangan 16 ayat 1 dan ayat yang kedua, saudara. Ini cara kerjanya, saudara. Nah, contoh di Alkitab ada nih. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi, satu orang dari suku Lewi, beserta Datan, Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya adalah orang Ruben, mengajak orang-orang, ayat 2, untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan, saudara. Jadi pada zaman Musa, orang Israel keluar nih dari Mesir menuju Kanaan, ada satu pemberontakan di sana. Kepalanya namanya Korah. Dia punya anak buah 3, namanya Datan, Abiram, dan On, orang Ruben. Mereka punya anak buah lagi 250 pemimpin umat loh saudara, bukan orang-orang biasa. Jadi ada pemimpin, punya kaki lagi 250 pemimpin. Ngapain mereka? Memberontak, melawan Musa, membuat perpecahan di tengah-tengah umat Tuhan, saudara. Mereka menghasut umat Tuhan untuk melawan Musa, untuk melawan hamba-hamba Tuhan, saudara. Dan yang menarik, kalau Anda baca ini bilangan 16 sampai bawah, Tuhan marah, Tuhan kirim tulah, Tuhan kirim hukuman. Saudara tahu dari pemberontakan ini, 1 Korah, Datan, Abiram, On, 250 pemimpin di bawahnya. Jadi kalau mereka aja totalnya sekitar 254 yang dicatat di ayat 1 dan 2. Saudara tahu di akhir cerita ini yang mati berapa orang kena tulah dan hukuman Tuhan? Yang di ayat 1, ayat 2 jumlahnya 254. Yang mati di bawah, saudara, di akhir cerita ini jumlahnya 15.000 orang, saudara. Saudara bisa bayangin perpecahan kalau ada pemimpinnya, saudara, dampaknya bisa sedahsyat itu. 254 yang mati 15.000, saudara. Itu strategi setan. Karenanya saudara hati-hati, saudara, hati-hati dengan permainan-permainan setan ini. Itu yang keempat. Strategi kelima adalah mengatur terjadinya perang saudara. Cara ini dilakukan Belanda menggunakan pribumi sebagai kekuatan militer untuk melawan bangsanya sendiri. Pola ini terlihat di Sumatera Barat saat Belanda berhasil memprovokasi kaum adat untuk berperang melawan kaum Padri. Jika anak-anak Tuhan sudah ada dalam kelompok-kelompok saling bermusuhan, ada pemimpin di kelompok A, kelompok B, kelompok C yang saling juga bermusuhan, maka si jahat sudah berhasil membuat ini perang saudara. Perang anak Tuhan, saling jelekin, saling nyakiti saudara. Dan tahukah Anda bahwa ini adalah kondisi yang sangat disenangi oleh si jahat, oleh iblis. Karena jika anak-anak Tuhan masuk dalam perang saudara, itu artinya saudara tidak berperang melawan iblis. Ya. Ketika iblis berhasil menciptakan perang saudara, itu artinya tidak ada lagi perang melawan iblis. Karena dia yang memimpin sekarang. Karena itu saudara kasih Tuhan, penting sekali untuk kita mengerti bagaimana cara kerja dari kuasa kegelapan untuk memecah belah anak-anak Tuhan dengan melihat kawan sebagai lawan dan melihat lawan sebagai kawan. Dari mana asal awal perceraian terjadi, saudara? Diawali dari mendengarkan perkataan dari si jahat dan mentaatinya lebih daripada mendengar dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sayangnya banyak anak Tuhan gak hidup sesuai firman Tuhan, bahkan gak ngisi hidupnya dengan firman. Jadi mudah banget dia dengar suara daripada setan dan mengikutinya, saudara. Karena itu cara yang Tuhan berikan untuk kita tidak ikut dalam strategi si jahat dan bisa menang atas strategi ini adalah kalau kita sebagai anak Tuhan mau ngisi hidup dengan firman, mau dengar firman, saudara, dan kemudian percaya lalu tunduk kepada firman, hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Memang saudara, hidup mentaati firman itu tidak gampang juga, saudara. Karena jiwa kita, pikiran, perasaan dan kehendak kita seringkali menolak untuk mentaati firman, saudara. Tapi kalau kita mau berdoa minta Roh Kudus untuk menolong kita, maka kita akan mampu, saudara, akan dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Sehingga dampaknya ada persatuan yang muncul dan terpelihara
dalam tubuh Kristus, saudara. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, nah ketika kita bersatu, ketika kita melakukan firman, ketika kita mau mentaati firman, maka ada dampak yang indah. Dampaknya yang pertama adalah ketika kita mentaati firman, kita akan bersatu. Bukan dengan sesama anak Tuhan dulu, bersatu dengan Tuhan dulu. Hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan, dan kemudian kita bersatu dengan saudara-saudara kita, umat Tuhan. Dan dari pemulihan ini Alkitab tadi mencatat ada anugerah-anugerah yang akan dicurahkan Tuhan di dalam persatuan yang ada. Saya ajak kita lihat secara cepat saja di Kejadian 37 ayat yang ke-6. Di Yeskiel 37 ayat yang ke-6. Ini ayat terakhir saudara, Yeskiel 37 ayat yang ke-6. Yeskiel 37 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam persatuan tubuh Kristus ini, ada 4 karya Tuhan di sana. Yang pertama memberikan urat. Urat terjemahan lain mengatakan dengan tendon, kita pernah bahas itu. Ini adalah otot, bukan otot di sini. Bukan otot di sini, ini adalah otot di sini. Otot yang membuat tubuh ini bersatu, tulang-tulang nyambung, saudara. Itu namanya tendon, saudara. Yang kedua, anugerahnya Tuhan berikan daging. Ini bicara apa? Berkat Tuhan, melimpah dalam persatuan. Yang ketiga ada kulit. Kulit bicara tentang perlindungan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu bicara perlindungan Tuhan. Ketika ada persatuan, ada perlindungan Tuhan di sana, saudara. Dan yang keempat adalah nafas, bicara tentang kehidupan. Harapan baru, masa depan yang indah, masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ini 2 hal yang dapat kita pelajari dari penglihatan Nabi Yeskiel. Pertama, keadaan tercerai-berai bukan keadaan yang baik. Keadaan tercerai-berai akan mendatangkan kematian cepat atau lambat dalam hidup tubuh Kristus. Kedua, supaya tidak tercerai-berai, caranya adalah dengan masing-masing anggota tubuh Kristus mau mendengarkan, mengisi hidup dengan firman, dan hidup mentaati firman Tuhan. Dan dengan anugerah kuasa dari Roh Kudus, kita bisa bersatu sebagai tubuh Kristus. Jadi saya berdoa ini menjadi doa kita bersama, supaya tubuh Kristus jadi makin kuat, makin bersatu, hidup dalam terang firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan buat kami. Kami tahu adalah kerinduan-Mu untuk kami bersatu dengan teguh dan tidak tercerai-berai, sehingga kami tidak runtuh ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema buat hidup kami semua. Kami boleh makin mengerti apa yang jadi maksud-Mu dan kehendak-Mu. Biarlah kami juga didapati sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa mau mengisi hidup dengan firman dan mau juga belajar mentaatinya. Tolong mampukan kami Allah Roh Kudus, agar melalui hidup kami persatuan tubuh Kristus itu terjadi. Jadikan kami agen-agen persatuan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau saat ini kita boleh kembali bertemu bersama-sama di dalam rumah Tuhan, kita boleh diperlengkapi oleh firman yang dibagikan dan kita boleh semakin bersatu di dalam Tuhan. Saat ini kita saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang datang. Untuk informasi yang pertama, ibadah reonsite kita minggu depan di tanggal 21 Agustus 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Kemudian informasi yang kedua, minggu depan di dalam ibadah raya onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online, dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan dan menggalang kesatuan di antara jemaat Tuhan, pada minggu depan di tanggal 21 Agustus, GPI Semarang Indah akan mengadakan acara Independence Family Day dan setelah ibadah raya sampai dengan pukul 12 siang. Dan acara ini akan diikuti oleh anak-anak sekolah minggu, kaum muda, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dan kami berharap Bapak Ibu semua dapat hadir dan bergabung bersama-sama dengan kami. Dan kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu
agar dapat membawa pakaian ganti yang nyaman untuk dapat mengikuti acara tersebut. Jangan lewatkan dan bergabunglah bersama-sama dengan kami untuk mengikuti acara-acara yang ada yang tentunya akan sangat seru. Dan hari ini di bagian amplop persembahan khusus musik dan multimedia yang akan dipergunakan untuk peremajaan alat musik dan juga peningkatan dari perangkat multimedia yang ada. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan kasih dan juga persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dan juga amplop perpuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan yang terakhir, ada sebuah pengumuman dari Youth Philadelphia, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special edisi Independence Day yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 pukul 5 sore di ruang utama GPI Semarang Indah. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD hingga kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code merah atau putih. Acara ini diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan setiap peserta wajib mematuhi protokol kesehatan tersebut. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan. See you and God bless you. Ya, ini beberapa informasi yang dapat kita sampaikan pada saat ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita mari bersama-sama, saya mengundang Bapak bisa berdiri bersama-sama untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami kemerdekaan atas dosa-dosa kami Tuhan, sehingga saat ini kami boleh menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas dari segala dosa, karena Tuhan yang sudah menebus kami semua. Dan kami Tuhan sebagai umat-umat tebusan pada saat ini, kami boleh bersatu, kami boleh berpadu Tuhan untuk menjalankan akan karya Tuhan dan juga mengabarkan Injil ke seluruh dunia ini Tuhan, sehingga semua orang boleh menerima keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama, amin.